Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Dia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majlis yang penuh dengan barakah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisi Allah, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini, tak lupa pula tentunya saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita baru saja merayakan hari raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah, dan sekarang kita masih berada dalam suasananya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dia adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan haji. Maka judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu mengurai makna ibadah kurban dan haji. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah, kedua ibadah ini dia mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Ibadah kurban dia adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun, karena perintah ini hanyalah ujian dari Allah, maka setelah nyata mereka lulus dari ujian tersebut, Allah akhirnya memerintahkan malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu, yakni Ismail kecil, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama dengan bapaknya Ibrahim berkata, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah sayang, apa pendapatmu?" Maka dengan spontan Ismail kecil pun menjawab, "Wahai bapakku sayang, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu. Insyaallah Bapak akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu mengabdi, menyembah, memuja, menghambahkan diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka menyembah, memuja, mengabdi, menghambahkan diri, beribadah hanya kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ini adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, yang kita lakukan akanlah menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalishan wa butughiya bihi wajhu." Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dia tidak akan menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam berkurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka sudah seharusnya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagi yang berkurban hendaklah yang memberikan yang terbaik, karena pada prinsipnya akan menjadi bagian dari taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah lain dari ibadah kurban yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk satu di antara wasilahnya adalah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha yang baru saja kita rayakan adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji
merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji itu, kata Allah, adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Dia adalah zat yang maha kaya dari semesta alam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian di antaranya siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya semua itu kita syukuri dengan menjadikannya modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang sama kita ketahui bahwa perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasehati di dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa, selain mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka juga melatih kesabaran, kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan dari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian diri. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah, kata Nabi. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali adalah surga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur, yakni diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan atau kebaikan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan albir, kebaikan, yaitu pahala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia telah lakukan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan hikmah dua ibadah ini yaitu kurban dan haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintah-perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat kita telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berkorban, maka kita pun tergerak untuk berkorban. Dan bagi yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci, dia pun akan tergerak untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan bagi saudara-saudara kita yang mereka telah melaksanakan ibadah haji di tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada mereka haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam satu kerugian kecuali yang ada pada diri mereka empat perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan mereka melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, bagi mereka yang sudah mampu berkorban, mereka melaksanakan ibadah korban. Dan bagi mereka yang sudah mampu untuk berhaji, mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, antara mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal ittisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah
ittaqullah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihi al-karim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami' awladil muslimin wa ansuril islam wal muslimin. Allahumma aslih jami' awladil muslimin wa ansuril islam wal muslimin. Allahumma aslih jami' awladil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imanan adilah, Allahumma arzuqna imanan adilah, Allahumma arzuqna imanan adilah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.